Halo, perkenalkan nama saya Dayana Putri. Saya merupakan mahasiswa Magister Kenotaretan dari Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih proses penurunan waris itu ketika ada si pewaris meninggalkan harta kekayaan berupa tanah. Pertama yang akan saya bahas, apa sih waris itu? Waris itu merupakan perpindahan harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya menurut hukum yang berlaku. Hubungan ahli waris itu ditentukan berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Perlu diingat, pewarisan hanya terjadi ketika ada kematian dan harus memenuhi 3 unsur, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Sehingga kita membutuhkan hukum waris untuk mengatur proses pewarisan tersebut. Hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti menghadapi yang namanya kematian. Lalu bagaimana sih hukum waris di Indonesia? Hukum waris di Indonesia itu bersifat pluralisme, karena Indonesia mengakui 3 sistem hukum waris. Yang pertama, ada hukum waris BW yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya menurut BW, yang dimana BW itu merupakan hukum perdata tertua di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1848. Yang kedua, ada hukum waris adat yang bersumber dari tradisi atau kebiasaan setempat yang diwariskan secara turun-menurun. Yang ketiga, ada hukum waris Islam, yang dimana bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dimana hukum waris Islam itu mengatur pengalihan harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya dengan proporsi yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Indonesia memiliki keberagaman sistem hukum waris, yang dimana di setiap wilayah atau lingkungan adatnya itu memiliki hukum waris tersendiri. Akar mula keberagaman sistem hukum waris di Indonesia salah satunya tidak lepas dari pengaruh sejarah, yaitu pada masa penjajahan kolonial Belanda selama 350 tahun, yang dimana pada masa itu sistem konstitusi mengacu pada indisi Stadrechtelijk dengan berlakunya pasal 131 dan pasal 163. Indisi Stadrechtelijk menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pluralisme hukum waris di Indonesia, yang dimana dalam pasal 163 Indisi Stadrechtelijk membedakan penduduk Indonesia menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada keturunan Eropa, yaitu orang-orang yang berasal dari Eropa. Yang kedua, ada timur asing, yaitu orang-orang yang berasal dari luar Eropa, yaitu termasuk Tionghoa dan non-Tionghoa. Dan yang ketiga, ada pribumi, yaitu warga negara Indonesia asli. Selanjutnya, bagaimana sih kewenangan notaris dalam proses penurunan waris? Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat alat bukti otentik sehingga dimungkinkan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembuatan surat keterangan waris, yang dimana surat keterangan waris ini dapat dijadikan dasar bagi para ahli waris untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris, maka para ahli waris dapat melakukan suatu tindakan hukum atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara bersama-sama, baik mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan atas warisan tersebut. Selanjutnya ada pohon waris, yang dimana diketahui ada almarhum Ari Lasso yang merupakan pewaris yang dimana semasa hidupnya telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya Yunisara, dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 orang anak. Yang pertama ada almarhum Anang Hermansyah, yang kedua adalah Nyonya Nia Ramadhani, yang ketiga itu Tuan Reval Hadi. Diketahui juga almarhum Anang Hermansyah telah meninggal lebih dulu dari pewaris, sehingga anak dari almarhum Anang Hermansyah yaitu Tuan Kiano dan Tuan Rayanza berdasarkan pasal 842 KUH berhak tampil sebagai ahli waris dari almarhum Ari Lasso, yaitu sebagai ahli waris pengganti. Lalu poin selanjutnya, diketahui penghadap merupakan penduduk pribumi, sehingga surat keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, diketahui oleh lurah dan dikuatkan oleh camat. Poin selanjutnya diketahui, Nyonya Nia Ramadhani yang berdomisili di Jogja tidak dapat menghadiri sidang waris dikarenakan sedang berada di luar kota, sehingga Nyonya Nia Ramadhani memberikan kuasanya kepada Tuan Reval Hadi. Dan yang poin terakhir yaitu tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Ari Lasso merupakan tanah yang didapatkan dalam perkawinannya dengan Nyonya Yunisara, sehingga Nyonya Yunisara berhak tampil sebagai ahli waris berdasarkan pasal 832 KUHP. Selanjutnya, sebelum proses penurunan waris, dokumen-dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama ada akta kematian, yaitu akta kematian almarhum Ari Lasso dan almarhum Anang Hermansyah. Yang kedua itu KTP, yaitu KTP dari Nyonya Yunisara, Tuan Kiano, Tuan Rayanza, Nyonya Nia Ramadhani, dan Tuan Reval Hadi. Yang ketiga adalah kakak dari Nyonya Yunisara, Tuan Kiano, Tuan Rayanza, Nyonya Nia Ramadhani, dan Tuan Reval Hadi. Selanjutnya ada akta kelahiran dari Nyonya Yunisara, Tuan Kiano, Tuan Rayanza, Nyonya Nia Ramadhani, dan Tuan Reval Hadi.
Lalu ada akta perkawinan, yaitu akta perkawinan antara almarhum Ari Lasso dengan Nyonya Yuni Sara, dan juga akta perkawinan almarhum Anang Hermansyah dengan Nyonya Desi Ratnasari. Selanjutnya ada sertifikat tanah, yaitu sertifikat hak milik nomor 1640 Condong Catur, lalu sertifikat hak milik nomor 1740 Catur Tunggal, kemudian sertifikat hak milik nomor 1831 Si 2D, kemudian sertifikat hak milik nomor 1931 Catur Tunggal. Selanjutnya ada NPWP dari Nyonya Yuni Sara, Tuan Kiano, Tuan Rayanza, Nyonya Nia Ramadhani, dan Tuan Reva Hadi. Kemudian ada SPPT, PBB, dan bukti bayar. Selanjutnya ada BPHTB, dan yang terakhir adalah KTP dan KK dari 2 orang saksi, yaitu Tuan Kianu dan Tuan Fadil. Adapun surat-surat yang harus dipersiapkan adalah surat pernyataan atau keterangan waris, yang kedua adalah surat pernyataan kepemilikan tanah, yang ketiga surat pernyataan pembagian waris, dan yang terakhir adalah surat kuasa dari Nyonya Nia Ramadhani kepada Tuan Reval Hadi. Selanjutnya ada perhitungan BPHTB waris. Di sini diketahui total nilai keseluruhan objek pajak waris yaitu senilai 11.449 juta rupiah. Dan diketahui juga semua tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Ari Lasso yaitu berada di Kabupaten Sleman. Sedangkan NPO PTKP untuk wilayah Sleman yaitu senilai 1 miliar rupiah. Sehingga penghitungan BPHTB waris yaitu hak yang diterima dikali NJOP dikurangi NPO PTKP dikali 50% dengan hasil akhir di sini diketahui senilai 261.150.000 untuk BPHTB waris. Dikarenakan Nyonya Nia Ramadhani hendak menjual tanah yang didapatkan dari warisan tersebut, lalu bagaimana dengan pajak jual belinya? Oke, di sini diketahui Nyonya Nia Ramadhani mendapatkan tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1931 Catur Tunggal seluas 300 meter persegi dengan nilai 5 juta rupiah per meter. Sehingga untuk menghitung pajak bagi penjual yaitu NJOP dikali 2,5% dengan total 37.500.000 rupiah. Adapun untuk penghitungan BPHTB jual beli, dikarenakan tanah tersebut berada di Sleman, maka diketahui NPO PTKP untuk Kabupaten Sleman yaitu senilai 80 juta rupiah. Sehingga penghitungan BPHTB jual beli yaitu NJOP dikurangi NPO PTKP dikali 5% dengan nilai akhir yaitu 71 juta rupiah untuk BPHTB jual beli. Selanjutnya ada surat pernyataan atau keterangan waris yang dimana surat ini berisi tentang keterangan ahli waris dan juga harta peninggalan dari si pewaris. Selain itu, surat ini juga memuat tentang silsilah keluarga dan juga orang-orang yang menjadi ahli waris yang sah. Dalam hal ini diketahui penghadap merupakan penduduk pribumi, sehingga surat keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, diketahui oleh lurah, dan dikuatkan oleh camat. Kemudian ahli waris yang sah dari almarhum Ari Lasso yaitu Nyonya Yuni Sara, Tuan Kiano, Tuan Rayanza, Nyonya Nia Ramadhani, dan Tuan Reval Hadi. Selanjutnya ada surat pernyataan kepemilikan tanah, yang dimana surat ini merupakan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas bidang tanah. Dalam hal ini, surat pernyataan kepemilikan tanah digunakan sebagai alat bukti yang menunjukkan riwayat dan kepemilikan atas tanah si pewaris. Dalam hal ini, pewaris mempunyai 4 bidang tanah. Yang pertama dengan sertifikat hak milik nomor 1640 Condong Catur dengan luas 2000 meter persegi. Yang kedua, sertifikat hak milik nomor 1740 Catur Tunggal dengan luas 1248 meter persegi. Yang ketiga, sertifikat hak milik nomor 1831 Sin 2D dengan luas 318 meter persegi. Dan yang terakhir, sertifikat hak milik nomor 1931 Catur Tunggal dengan luas 300 meter persegi. Selanjutnya ada surat pernyataan pembagian waris yang dimana memuat pernyataan kesepakatan para ahli waris atas pembagian tanah yang diwariskan untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah atau peralihan hak. Dalam hal ini, para ahli waris dari almarhum Ari Lasso telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan dengan pembagian yang pertama, sertifikat hak milik nomor 1640 Condong Catur yang selanjutnya akan dibagi dan diterima oleh Tuan Kiano dan Tuan Rayanza. Yang kedua, sertifikat hak milik nomor 1740 Catur Tunggal yang selanjutnya akan dibagi dan diterima oleh Nyonya Yuni Sara. Yang ketiga, sertifikat hak milik nomor 1831 Sin 2D yang selanjutnya akan dibagi dan diterima oleh Tuan Reval Hadi. Dan yang terakhir, sertifikat hak milik nomor 1931 Catur Tunggal yang selanjutnya akan dibagi dan diterima oleh Nyonya Nia Ramadhani.
Selanjutnya ada surat kuasa, yang dimana surat ini merupakan dokumen resmi yang menyatakan pemberian wewenang dari si pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa dalam urusan tertentu. Dalam hal ini, Nyonya Nia Ramadhani tidak dapat menghadiri sidang waris, sehingga memberikan kuasa kepada Tuan Reva Hadi. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk menghadiri sidang waris, menandatangani berita acara, juga menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan waris. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai proses penurunan waris. Semoga bermanfaat dan terima kasih.